Selamat malam Bapak Ahmad Fadlan. Di sini saya Yandi Tegarol akan mengikuti pertemuan ke-11 dan 12 pelajaran ekonomi makro. Baik Pak, sebelumnya saya minta maaf atas keterlambatan saya mengirim video ini, di mana saya dapat mengirim video ini di hari terakhir pengumpulan video. Baik Pak, langsung saja, yaitu dari pertemuan yang ke-11, di mana soalnya adalah jelaskan indeks pembangunan manusia. Baik Pak, dari yang sudah saya baca bukunya dan saya rangkum dari video Bapak, yaitu indeks pembangunan manusia itu adalah, IPM itu adalah indeks pembangunan manusia, di mana fungsinya itu untuk mengukur dan membandingkan keberhasilan pendidikan di suatu negara atau daerah sebagai standar hidup manusia dan sudah digunakan di seluruh dunia. Dan di mana setiap daerah itu pasti memiliki kelemahan dan kelebihan dari suatu daerah tersebut. Jadi di situ ada tugas pemerintah untuk dapat menutupi kelemahan daerah tersebut dengan kelebihan yang dimiliki oleh daerah tertentu. Keberhasilan pendidikan, indeks pembangunan manusia itu terkait dengan keberhasilan pendidikan itu bisa melihat standar kehidupan manusia. Jadi dari keberhasilan pendidikan itu kita dapat melihat standar kehidupan manusia. Kita dapat melihat kualitas masyarakatnya, level masyarakatnya. Apakah ada level rendah, menengah, level kaya. Dan keberhasilan pendidikan dapat menentukan kualitas pendapatan per kapita rata-rata pendapatan setiap orang di suatu negara. Jadi keberhasilan pendidikan ini dapat menentukan kualitas pendapatan per kapita masyarakat di negara. Jadi IPM ini itu saja Pak penjelasan saya tentang IPM, dan saya melanjutkan untuk pertemuan ke-12 yaitu UMKM dan koperasi, di mana soalnya adalah jelaskan UMKM dan koperasi. Baik Pak, saya akan memulainya. Pertemuan ke-12 di mana UMKM yaitu usaha mikro kecil menengah. UMKM adalah usaha pribadi atau kelompok yang memiliki omset kurang lebih 300 jutaan per tahun. Ciri-cirinya itu untuk UMKM itu tidak ada pembukuan, tidak ada akses bank, tidak ada teknologi atau kurangnya teknologi di usaha mikro kecil dan menengah ini, dan tidak ada ekspor. Jadi itu ciri-ciri dari UMKM. Dan UMKM itu, contoh UMKM itu yaitu usaha tani, pedagang grosir, ada juga pengrajin bambu. Nah, itu masuk ke manufaktur. Jadi dia membuat barang, kemudian dari bambu yang memproduksi sendiri, misalnya jadi bakul, sampai dia berhasil memasarkan barang itu. Kemudian koperasi Pak, koperasi itu adalah gerakan ekonomi rakyat yang memiliki badan hukum yang berdasarkan asas kekeluargaan. Banyak ditemuin di sekolah, contohnya koperasi. Dan ciri-cirinya itu keuntungan itu bukan prioritas di koperasi, melainkan tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya, dan ini salah satu motor penggerak perekonomian. Jenis-jenisnya itu ada koperasi konsumsi, ada koperasi produksi, ada koperasi pemasaran, dan koperasi kredit. Sedikit penjelasan untuk koperasi konsumsi, yaitu koperasi yang berusaha dalam bidang penyediaan barang-barang konsumsi yang dibutuhkan oleh para anggotanya. Kemudian koperasi produksi itu koperasi yang kegiatan utamanya melakukan pemroses bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi. Kalau pemasaran itu koperasi yang dibentuk terutama untuk membantu para anggotanya dalam memasarkan barang-barang yang mereka hasilkan. Kemudian ada koperasi kredit atau simpan pinjam, itu bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dari para anggotanya, dan banyak juga anggota koperasi yang memakai koperasi untuk meminjam uang koperasi daripada bank karena bunganya lebih kecil. Terima kasih Pak, itu saya penjelasan dari saya. Selamat malam.